Oke teman-teman, jadi di topik biostatistik itu kita akan bahas untuk pertemuan awal ini. Kita coba mengenal lagi tentang biostatistik dan bagaimana sejarahnya dan kok bisa orang kesehatan harus belajar tentang statistik. Halo? Ya Pak. Ya Pak. Oke, jadi ada 3 hal sekarang yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Pertama, itu kita bahas dulu tentang segala sesuatu ini. Kita mulai dengan dasar-dasar atau misalnya pengertian atau definisi. Pengertian dari statistika dan biostatistika. Kenapa sih ada A di belakang dan bedanya apa sama biostatistik dan biostatistika? Kemudian sejarahnya atau perkembangan dari statistika dan biostatistika. Lalu yang ketiga atau yang C adalah ruang lingkup biostatistika. Jadi ilmu statistik itu akan berbeda dengan ilmu biostatistik. Karena kenapa? Karena biostatistik itu adalah ilmu terapan. Oke, kita mulai dengan pengertiannya. Lanjut di slide 3 teman-teman. Jadi dengan arti sempit, kalau kita melihat statistik, ini kita mereminder pertemuan awal sebelumnya, bahwa statistik itu semua yang menunjukkan kenyataan yang berwujud angka-angka tentang kejadian khusus. Nah, kemarin kan sudah saya jelasin ke teman-teman semua, ketika statistik itu dipakai buat apa? Menjawab sebuah masalah. Karena balik lagi ada di situ yang namanya kenyataan atau evidence. Nah, kenyataan ini berawal dari sebenarnya sebuah masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, karena ada gap di situ antara harapan dan kenyataan, maka statistik itu coba menjawab dengan angka. Nah, ketika masalahnya masalah kesehatan, maka kita akan melakukan penerapan ilmu statistik di kesehatan. Oke, itu sudah kita bahas juga sebelumnya. Tapi secara luas, cara-cara ilmiah yang dipertunjukkan untuk mengumpulkan, menyusun, teknik menyajikan, menganalisa data, kemudian penyelidikan yang berwujud angka-angka. Tapi sebenarnya tujuan dari biostatistik itu atau statistik sendiri adalah untuk menarik kesimpulan yang benar dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena seorang administrasi rumah sakit itu harus, ini kok nggak ada suaranya? Bisa dengar suara teman-teman? Halo? Kalau Paknya Pak, tadi agak ngek-ngek itu Pak. Kedengeran jelas nggak? Kalau nggak jelas nanti di komen ya. Iya, Pak. Kalau Iya. Sekarang ngek-ngek gitu Pak. putus-putus, Jelas, Pak. masih putus-putus. Iya Pak. Udah Pak. Oh gitu, iya udah. Mungkin kita jaringan nih. Oh intinya kurang kenceng. Oke, jadi kita lanjutin. Ketika kita ngomongin tentang dasar-dasar statistik, kita cuma ngomongin tentang bagaimana kita mengenal aplikasi statistik, kemudian bagaimana kita menggunakan secara dasar. Tetapi kemarin kita nggak bahas tentang bagaimana kita menganalisa data, bagaimana kita membaca data. Mungkin sempat saya singgung di beberapa praktikum kita tentang bagaimana sih cara membaca data, tapi itu baru cara membaca data. Kenapa? Karena ketika kita menganalisis itu tidak sama dengan membaca data. Membaca hanya menginterpretasikan atau cuma menggambarkan, tapi menganalisis kita coba menghubung-hubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, karena orang belajar biostatistik itu nggak bisa pisah dengan metodologi penelitian atau metodologi penelitian kuantitatif, maka kalian wajib untuk memahami juga yang namanya metodologi penelitian. Cuman karena biostatistik kalian ini di semester awal, masih semester 3 sudah belajar statistik,
maka kalian nanti akan menyesuaikan lagi nanti dengan metodologi penelitian. Karena nanti ini dipakai buat saat kalian pengen lulus ngerjain skripsi. Ketika kalian mengerjakan skripsi, maka penggunaan aplikasi SPSS ataupun Stata untuk mengolah data itu diwajibkan, tetapi itu sesuai dengan metode penelitian. Jika metode penelitian kalian cuma metode kualitatif, maka kalian nggak perlu pakai statistik. Jadi itu tergantung dari metode penelitian yang kalian gunakan. Nanti kalian akan belajar juga bagaimana untuk menarik referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah itu nanti siapa yang ajarnya? Mungkin aku atau Pak Apip ya. Oke, back to laptop. Kemudian statistik sendiri sebuah catatan bahwa ketika ada huruf A di belakangnya, maka itu ini masuk slide 4 ya, itu adalah sebuah metode atau alat bantu untuk mengembangkan statistik. Lalu bedanya statistik dengan biostatistika apa? Nah, ini nih yang paling krusial, ada kata bio. Bio itu biologi, jadi dia gabung menjadi biostatistik. Jadi, biostatistik merupakan ilmu terapan dari statistika dalam bidang biologi. Nanti teman-teman akan melihat atau teman-teman nanti banyak baca penelitian orang kesehatan, itu akan berbeda dengan penelitian statistik orang ekonomi atau orang ilmu sosial, karena kita akan sedikit berbeda dalam menganalisis data. Lalu slide berikutnya nomor 6. Lalu tujuan dari biostatistik itu apa sih sebenarnya? Nah, secara dasar bahwa kita akan menarik kesimpulan dari yang benar dari sebuah pengambilan keputusan. Karena biar bagaimanapun juga, misalnya ya, aku contohin ya. Misalnya sekarang pemerintah banyak memiliki masalah tentang COVID yang biayanya lumayan mahal itu. Dan kemudian kita tiba-tiba disuruh untuk jaga jarak di rumah, belajar dari rumah, kemudian kita langsung disuruh daring, pakai masker dan lain-lain. Itu sebenarnya apa? Karena sebenarnya pemerintah nyuruh kita itu, dia melihat data dulu. Melihat data penyebaran itu ketika orang nggak pakai masker, itu seberapa besar penyebarannya. Nanti untuk penyebaran penyakit kan kita belajar lagi di epidemiologi. Tetapi intinya adalah ketika kita belajar biostatistik, kita akan belajar membaca data dan menganalisis data sesuai dengan data yang ada. Kalau nggak ada, kita cari, kita ambil. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Tapi lingkupnya biostatistik nggak akan bisa keluar dari bidang kesehatan atau kedokteran. Karena yang pakai biostatistik itu cuma orang kesehatan atau kedokteran. Ya mungkin bisa juga dipakai oleh orang MIPA, tapi sepanjang pengetahuan saya paling sering dipakai oleh orang kesehatan dan kedokteran. Oke, next slide nomor 7. Nah, kemudian lanjut sejarah dari statistik itu sendiri. Nah, sejarahnya statistik dan biostatistik ini itu sudah lama banget. Dari bahkan zaman Romawi kuno itu sudah diterapin, kemudian dikembangin pada abad ke-16 oleh John Brown. Nanti banyak deh tokoh-tokohnya, ada yang namanya Smirnov sama Kolmogorov, kemudian si Fisher, terus si William Farr, ada juga yang namanya si Carl Persian. Itu banyak banget tokoh-tokohnya, nanti kalian bisa browsing di Google. Nah, tapi belakangan memang statistik banyak banget dibutuhin. Nah, teman-teman, suaraku masih jelas kan? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Pak. Kalau nggak jelas dikomenin biar kita cari posisi yang pas lagi. Oke. Lalu apa sih yang membuat kita berbeda dengan misalnya anak administrasi rumah sakit dengan anak farmasi? Itu pakai sama-sama belajar biostatistik, sama-sama belajar tentang analisa data. Tapi bedanya apa coba? Bedanya adalah
jenis data yang kita gunakan, skala data yang kita gunakan, dan variabel yang kita gunakan, sampel yang kita gunakan. Kenapa? Karena kalau misalnya farmasi, orang farmasi atau kebidanan atau misalnya keperawatan, biasanya setahu saya mereka sampelnya sedikit. Kenapa? Karena sampelnya itu biasanya mereka akan menggunakan uji ANOVA atau uji rata-rata atau uji berpasangan. Kenapa? Karena dalam penelitian yang dibuat sama mereka akan mengetes atau membuat sebuah eksperimental. Memang kita Kesmas bisa juga atau administrasi rumah sakit bisa melakukan itu. Tetapi pada dasarnya kita penelitiannya itu hanya observasional analitik, tapi tidak sampai misalnya kita eksperimental. Mungkin ada ya, tapi nggak sampai ke sana. Nah, untuk mempelajari sampai eksperimental itu kan ada macam-macamnya lagi. Ada yang eksperimental one group, ada yang pre dan post test. Kemudian ada juga yang uji T berpasangan. Itu akan digunakan sesuai dengan yang kita gunakan, sesuai dengan bidang kita. Makanya nanti mungkin kalian nggak akan terlalu banyak memakai uji-uji berkaitan dengan ANOVA dan lain-lain. Mungkin kita akan banyak menggunakan uji chi-square atau uji regresi. Itu pun kalian akan dibatasi dengan tingkatan sampai uji atau analisis di tingkatan data analisis univariat dan bivariat. Tapi univariat hanya dipakai oleh D3 ya, atau bidang vokasi. Karena kita tingkatannya S1, maka kalian itu belajarnya harus sampai ke bivariat. Oke. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya nomor 8 itu statistik kesehatan. Ini jelas ya, bahwa statistik kesehatan adalah ilmu terapan metodologi statistika terhadap masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan itu apa? Masalah kesehatan itu berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan administrasi, masalah pelayanan kesehatan, masalah tentang kanker. Karena kita masih di lingkup ilmu kesehatan masyarakat atau masih beririsan dengan kesehatan masyarakat, maka kita akan nyambung dengan masalah-masalah terkait dengan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, ini tahapannya untuk ketika orang menggunakan statistik. Jadi ketika kita bicara statistik atau biostatistika, kita yang tahap pertamanya adalah instrumen penelitian, ada sampel, ada sifat data, ada variabel, ada metode analisis. Nah, ini akan berkaitan dengan semua materi yang kita akan belajar. Kemudian ini lagi, ini sudah sering berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa data terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif, dan harus clear. Kita harus memahami ini sebagai dasar, kalau enggak kita nggak bisa data. Jadi data kualitatif, saya ingatin lagi, data kualitatif itu adalah data yang berkaitan dengan